Indonesia bersatu dalam perbedaan, terpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Kita manusia Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, Bunda Salia, ku tercinta, kembali apa jadinya aku. Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku gak ada kuatnya, apa jadinya. Tak bisa baca tulis, mengerti apa Selanjutnya kita tampilkan tari dari, sekali lagi kita beri aplaus untuk adik-adik kita, persembahan tari.
Selanjutnya kita beranjak pada acara berikut, yakni sambutan pertama yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kepala SDN 2 Tabongo, yang saya sebut nama beliau Babinton Lahai Gobihu SPD. Kepada beliau disilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tolong dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian Pak, ini akan melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, la haula wala quwata illa billah. Selamat pagi, salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Komite SDN 2 Tabongo. Ini mungkin Ketua Komite yang baru. Yang saya hormati rekan-rekan guru hebat, ini guru muda semua. Kalau ketika saya tahun 2005 itu almarhum Ibu Fatma, Ibu Karso, Ibu Armina meninggalkan SDN 2 Tabongo ke SDN 2 Telaga, kemudian ke SDN 1 Limboto, dan kurang lebih sudah sekitar 3 tahun saya sekarang berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabongo. Anak-anak di SDN 2 Tabongo itu ketika dia lanjut ke SMP atau lanjut ke MTS itu, mereka kan akan terbagi ke beberapa kelas. Nah, biasanya yang menjadi juara itu adalah siswa dari SDN 2 Tabongo. Ada yang di sekolah ini misalnya dapatnya juara 10, juara 11, juara 12, sampai di MTS, di SMP, dia dapat juara 1, juara 2, juara 3. Itu karena apa? Karena memang selama di sekolah mereka mendapatkan pendidikan, dididik dengan baik oleh guru-gurunya, ya. Tidak boleh ada yang tidak melanjutkan. Apakah semua sudah mendaftar? Coba pasang tangan mana sudah mendaftar di SMP atau MTS? Semua? Ya, luar biasa, ya. Karena kalau misalnya ada yang tidak melanjutkan pendidikan ke SMP atau MTS, itu bisa mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Kabupaten Gorontalo. Di mana-mana Bapak Bupati kita, Prof. Nelson, menyampaikan bahwa kita harus terus menggenjot pengembangan sumber daya manusia, dan salah satunya adalah melalui pendidikan formal. Oleh karenanya, kami dari Dinas Pendidikan senantiasa mendorong agar adik-adik siswa dari TK, SD, SD ke SMP maupun MTS, dan juga setelah SMP MTS itu terus kita dorong untuk melanjutkan pendidikan ke SMA, SMK maupun ke madrasah aliyah. Insyaallah 10-15 tahun ke depan itu bisa dicapai. Coba, mana yang di sini bercita-cita ingin jadi polisi? Mana? Tidak ada. Oh, malu-malu. Mana yang suka jadi dokter? Oh, ada. Ada kalau di sini. Mana suka jadi tentara? Oh iya. Kebetulan di sini sudah dibuka ya, sekolah untuk tentara dan sekolah untuk polisi. Maka harjana itu mulia. Jadi petani, jadi pedagang, jadi nelayan, jadi guru, polisi, tentara, dokter, asn, semuanya pekerjaan adalah pekerjaan mulia. Yang penting kalian jujur, ya, kerja keras, dan jangan lupa selalu bersyukur dan berdoa
kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang mau jadi guru? Oh, tidak ada yang berminat jadi guru. Mungkin kalau ibu guru jaga cubit, tidak. Ya, guru juga adalah bagian dari pekerjaan yang termulia. Ya, jadi kalian saksikan di rumah ini. Sekali lagi terima kasih kepada guru-guru, Pak Kepsek, Pak Ketua Komite yang telah berkolaborasi dengan baik sehingga mampu menghasilkan anak didik kita yang tamat 41 orang di tahun pelajaran 2023-2024. Selanjutnya bagi adik mahasiswa, terima kasih juga sudah bahwa angka rapor pendidikan SDN 2 Tomowo itu bisa meningkat dari rating yang sekarang ke rating yang lebih tinggi lagi. Dan jika itu meningkat berarti ada kontribusi dari program kampus pengajar dan juga tentu program internal sekolah untuk meningkatkan literasi dan numerasi di SDN 2 Tomowo ini. Saya bekerja di sekolah di tahun 2011, 2012. Pada saat itu meraih penghargaan Adiwiyata Nasional, Adiwiyata Mandiri di Jakarta, diserahkan ke SBY. Yang membantu saya itu mama-mama hebat. Ada mama-mama muda, ada mama-mama yang senang, ada mama-mama yang setua, yang datang di sini berkolaborasi membantu menata kelas, ya, kemudian menanam pohon tanaman. Dan sampai sekarang saya Pak Nindon masih terjaga dengan baik suasana sekolah ini, dan itu tentu adalah karena komitmen dari orang tua dan dari guru-guru serta kepala sekolah serta dinas pendidikan. Kami terus mendorong agar untuk mempertahankan wajah sekolah Adiwiyata sampai kapanpun, dan insya Allah ini bisa dipertahankan oleh kita semua di Kabupaten Gorontalo, termasuk di SDN 2 Tomowo. Amin ya rabbal alamin. Dan paling terakhir sekali, saya berdoa untuk anak-anakku sekalian, siswa SDN 2 Tomowo yang tamat pada hari ini, insya Allah akan senantiasa diberikan oleh Allah Ta'ala mampu untuk mencapai cita-cita terbaiknya dan akan menjadi generasi terbaik, pengganti pemimpin bangsa di masa akan datang. Karena bukan tidak, saya ingin membawakan sebuah pantun. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari dosen pembimbing mahasiswa kampus mengajar angkatan 7 Universitas Negeri Gorontalo yang saya sebut nama beliau Ibu Dr. Trisnawati Yunus Buhungo MPD. Kepada beliau bisa. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang PTK, Bapak Dr. Sutrisno, sekaligus sebagai PIC Kampus Pengajar 7 Wilayah Kabupaten Gorontalo. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Tomowo bersama jajaran SDN 2 Tomowo. Yang saya hormati Ketua Komite, yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu yang ada di belakang sana, orang tua hebat, karena tidak akan ada adik-adik anak-anak yang ada di sini tanpa peran Bapak Ibu yang ada di belakang sana, karena kami juga tidak akan ada di depan tanpa ada orang tua hebat dari kami semua. Karena tugas adik-adik sudah berakhir. Siapa bilang ibu tidak terasa bolak-balik kota Suawak ke Tomowo itu jauh, ya kan? Tapi demi tugas mulia itu diemban, dan adik-adik ini tidak serta-merta sebagai mahasiswa dan jadi peserta KR, tetapi melalui seleksi secara nasional. Jadi 4 mahasiswa yang ada ini yang lulus dari ribuan peserta, puluhan oleh mahasiswa ini yang kurang berkenan di hati Bapak
Ibu semua, dan saya mengucapkan terima kasih atas penerimaannya untuk anak-anak ini, dan terima kasih pula kepada Pak Kabir. Kalau saya berdiskusi dengan teman-teman DPL yang di kampus itu hanya Kabupaten Gorontalo yang sudah melakukan berbagai praktek baik best practice-nya di hari Jumat kemarin. Dan saya mohon maaf di hari ini saya tidak sekali lagi terima kasih buat Pak Kepala Sekolah dan keluarga besar SD 2 Kabupaten atas penerimaannya pada saya dan anak-anak saya selama 4 bulan. Dan semoga silaturahim ini bisa tetap terjalin. Kami pribadi dari Fakultas MIPA, insya Allah kami siap. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nasir Hasan SPDI. Yang terhormat Kepala Bidang Pendidikan Kabupaten Gorontalo, yang terhormat Ibu Pembimbing, yang terhormat Kepala SDN 2, saya hanya sedikit memberikan motivasi kepada kita semua, khususnya yang memiliki anak. Hari ini tujuan daripada pendidikan itu tidak luput dari moko tahu, luara tahu, moto tahu. Ya. Artinya kita di sini yang berada, guru yang berada di SDN ini semuanya hanya memberikan ilmu pengetahuan. Tidak ada seorang guru yang memberikan hal-hal yang tidak berguna untuk peserta didik. Dan hari ini saya lihat ada 40 lebih ya yang lulus kelas 6 dan insya Allah akan masuk ke MTS atau ke SMP. Kebetulan saya adalah informasi sedikit Pak. Kebetulan saya adalah guru MTS ya. Itu mungkin hanya habis untuk kita. Tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi alhamdulillah di 2023 ini bisa terangkat 13 tahun. Ya, sehingganya saya berharap para Bapak dan Ibu ingat bahwa pendidikan itu bukan milik orang kaya. Pendidikan itu adalah milik kita semua. Bahkan yang saya lihat banyak yang berhasil itu adalah dari anak-anak petani. Ya, banyak orang yang berhasil itu adalah dari anak-anak petani. Mereka berpikir bahwa mereka menyekolahkan anaknya. Saya ambil konteks bahwa pendidikan itu bukan milik orang kaya, milik kita semua. Ya, itu harapan saya para Bapak dan Ibu, daripada Bapak dan Ibu adik-adik sekalian memilih sekolah yang jauh-jauh, lebih baik kita pilih MTS, itu yang hanya bisa dilalui dengan jalan kaki. Masih banyak jalan-jalan potong yang akan kita lalui. Bangun SDN ini, mudah-mudahan kita akan mendapatkan siswa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin itu saja penyampaian.
itu. Engkau mendidikku, Engkau adalah pelita yang menerangi, mencerdaskan putra putri bangsa. Terima kasih, Guruku. Kaulah pahlawan tanpa tanda jasa. Tumbuhlah bakatku, kasihku, ucapkan. Surat keterangan kelulusan bagi siswa-siswi kelas 6 SDN 2 Tabomo dengan jumlah nilai rata-rata 85,37. Adriansa Towadi dengan jumlah nilai rata-rata 87,25. Alfi Putra Ibrahim dengan jumlah nilai rata-rata 89,55. Aulia Izzatunisa Umar dengan jumlah nilai rata-rata 89,88. Azalia Murfazilia dengan jumlah nilai rata-rata 89,08. Wicara Polio dengan jumlah nilai rata-rata 89,96. Farhan Ceyani Arman Keneto dengan jumlah nilai rata-rata 88,03. Lutfia Maharani Abdul dengan jumlah nilai rata-rata 86.
dengan jumlah nilai rata-rata 85,74. Muhammad Hafiz Al-Fatela dengan jumlah nilai rata-rata 87,74. Muhammad Rizal Rahman dengan jumlah nilai rata-rata 86,94. Muhammad Yahya Fahru dengan jumlah nilai rata-rata 88,92. Nur Marisa Martin dengan jumlah nilai rata-rata 86,99. Mukra Gaib Merkula dengan jumlah nilai rata-rata 83,46. Raisa Andara Putri Orubo dengan jumlah nilai 85,72. Zafira Zahra Erman Gobe dengan jumlah nilai rata-rata 90,00. Sakina Andia Aji dengan jumlah nilai rata-rata 89,10. Cynthia Haidis dengan jumlah nilai rata-rata 86,28. Siska Arista Estoma dengan jumlah nilai rata-rata 87,80.
dengan jumlah nilai rata-rata 88,05. Fasya Naura Arsifa Suleman dengan jumlah nilai rata-rata 89,09. Adam Sambil dengan jumlah nilai rata-rata 84,95. Ahmad Yusuf dengan jumlah nilai rata-rata 85,76. Fatur Rahman Nur Abdul dengan jumlah nilai rata-rata 84,63. Idris Saputra Yusuf dengan jumlah nilai rata-rata 84,78. Ilham Malik Ikhlas dengan jumlah nilai rata-rata 85,23. Maisara Paramata dengan jumlah nilai rata-rata 84,51. Mariam Salim dengan jumlah nilai rata-rata 86,30. Mastia Ahmad dengan jumlah nilai rata-rata 84,01. Muhammad Al-Fauzan Abdul dengan jumlah nilai rata-rata 86,66. Muhammad Ilham dengan jumlah nilai rata-rata 85,59.
Mutiara Ramadhani Abdullah dengan jumlah nilai rata-rata 85,99. Renata Ismawati Ibrahim dengan jumlah nilai rata-rata 86,38. Lirin Almiyati Harada dengan jumlah nilai rata-rata 86,17. Rizka Iwa dengan jumlah nilai rata-rata 85,91. Robi Febriano dengan jumlah nilai rata-rata 84,28. Safaat Pedungge dengan jumlah nilai rata-rata 85,87. Salma Ibrahim dengan jumlah nilai rata-rata 86,22. Saskia Karim dengan jumlah nilai rata-rata 84,72. Sri Ayu Luna dengan di tempat ini dan telah memaksakan saya agak susun kesan dan pesan pada acara ini. Kesan pertama bahwa di sekolah ini telah melahirkan anak-anak yang dengan pendidikan yang bagus, karena memang sebelumnya dari tempat ini, dari sekolah ini juga, bahwa banyak alumni-alumni dari sekolah ini yang punya posisi baik di pemerintahan swasta maupun di wira swasta sesuai dengan profesi masing-masing. Langsung sudah sekian banyak alumni dari sekolah ini yang mempunyai posisi-posisi yang penting di
bidang masing-masing Pak Sega, itu 10 atau 15 tahun ke depan kemungkinan kalian sudah jadi pemimpin. Ya, adik-adik sekalian, kalau kalian sudah berhasil, jangan pernah kalian karakter dan pribadi kalian. Oke, untuk selanjutnya mungkin ya tinggal pengembangan. Cuma guru sekolah dasar adalah pembentukan karakter dan mental kalian. Oke, jangan pernah kalian lupakan guru-guru nanti, guru sekolah dasar. Beserta anak-anaknya kelas 6B itu silakan menuju ruang makan di kelas 1B. Di sini.